Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kakak-kakak. Siang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam sejahtera, salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Salam PJOK. Salam. Oke, kelas 15. Salam. Jos. 15 jos. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kakak-kakak semua, saya kembali bisa membersamai kakak selama kurang lebih nanti 2 JP kakak sekalian dalam modul 1.5 terkait tentang kurikulum. Nanti kita akan membahas banyak di situ. Izinkan saya Yunita Ratnasari yang akan memandu jenengan berdiskusi bersama dalam aktivitas ini, terutama di modul 1.5 di pengembangan kurikulum PJOK. Nah, kakak-kakak sekalian, saya harapkan dalam aktivitas yang hari ini kakak-kakak bisa fokus karena kegiatan ini akan banyak menguras pemikiran kakak. Dalam konteks bukan untuk bergerak tapi berpikir bersama, karena nanti kita akan banyak bertukar cerita. Bagaimana sih pengembangan kurikulum PJOK yang ada di sekolah kakak masing-masing. Sekilas saya ingatkan kembali kakak di kesepakatan kita bersama. Mohon yang tidak ada kendala bisa menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon jika tidak diperlukan untuk ngobrol atau disampaikan kata-kata tertentu dalam virtual ini. Kemudian juga hadir seutuhnya pasti. Kemudian menghargai waktu bersama. Kemudian memaksimalkan fitur chat. Karena nanti kita akan banyak menggunakan kolom chat kakak. Selain nanti kita ngobrol open mic bersama. Kemudian kakak juga bisa raise hand, barangkali nanti ada yang mau ditanyakan, atau mungkin kakak ada yang mau disampaikan. Dan selanjutnya ini yang akan jadi hal yang sering saya sampaikan, jika ada kendala teknis, itu adalah hal yang wajar kakak, tidak perlu panik. Selama kelas ini berjalan, monggo kakak, misalkan ada kendala bisa nanti disampaikan. Insya Allah kita akan saling saling mengerti, seperti itu. Baik, kakak-kakak sekalian, di sesi kali ini kita akan membahas beberapa tujuan. Tujuan di sesi kali ini kakak-kakak bisa cross-check di situ. Jadi kakak-kakak akan belajar bersama, berdiskusi bersama untuk memahami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua, kakak mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Dan yang ketiga, kakak-kakak mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Nah, mungkin kakak-kakak sudah sempat membuka modulnya, sudah melihat buka-buka di 1.5? Apakah sudah sempat membuka, kakak? Belum, Kak. Belum, oke. Nanti kita akan berikan waktu beberapa saat kakak. Kakak juga harus mau tidak mau bersama dengan saya, kita sedikit banyak nanti akan buka modul loh kakak ya. Karena ini terkait tentang aktivitas diskusi kita nanti. Agar kita sama-sama tahu nih di sekolah masing-masing ini bagaimana sih pengembangan kurikulumnya. Izinkan saya mengirimkan beberapa hal di grup WA juga kakak, nanti silakan bisa di cross check dan dibuka-buka Nah, dari 3 tujuan di sesi kali ini kakak, ini nanti akan terbagi menjadi 3 aktivitas. Yang ketiganya itu sangat berkaitan dengan modulnya kakak. Jadi sedikit banyak nanti kakak sambil mengunjungi LMS bisa, buka modulnya juga bisa, Jadi kakak-kakak tidak kesulitan juga nanti sambil kita ngobrol-ngobrol ke depannya. Saya rasa semuanya sudah kenal dengan Ki Hajar Dewantara Kak? Tidak untuk kenalan maksudnya tahu gitu Kalau kenalan saya juga belum pernah kebetulan.
Kakak semua sudah sempat memahami belum tentang prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang paling terkenal deh, apa nih? Yang kakak-kakak ingat tentang Ki Hajar Dewantara? Tutwuri Handayani. Oke, satu. Ada lagi yang lain? Tungarso ing tulodo, Oke. Madya mangun karso tuturi handayani. Oke, sudah dilengkapi oleh Kak Yusa. Kasih aplaus dulu dong kakak-kakak. Kasih emotnya dulu, kelas 15. Oke, itu yang paling sering kita temui, yang paling sering kita dengarkan. Namun ternyata banyak hal dari Ki Hajar Dewantara yang sebenarnya banyak dimunculkan di buku-buku, ya. Apalagi di era-era ada penulisan buku dari buku Ki Hajar Dewantara di tahun 1936. Di situ nanti Ki Hajar Dewantara itu menuliskan banyak hal tentang perspektif beliau tentang bagaimana sih pendidikan di Indonesia itu dan apa harapan beliau ke depannya terkait pendidikan. Saya lanjutkan kakak. Oke, agenda di sesi ini ada backward design, pengembangan kurikulum dan pemikiran. Nanti agak sedikit kita balik nih. Di pemikiran Ki Hajar Dewantara akan kita taruh di belakang untuk lebih mendukung dari dua agenda yang pertama akan kita bahas, yaitu yang pertama backward design dan pengembangan kurikulum PJOK. Selanjutnya yaitu aktivitas 1, backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Nah, kakak-kakak sekalian sudah sempat melihat belum apa sih backward design itu? Apa bedanya? Mungkin kakak-kakak ada yang tahu? Atau mungkin boleh saya kasih waktu dulu deh, kita coba searching-searching, barangkali bisa buka LMS boleh, mau buka Google boleh. Monggo, saya kasih lemparan pertama ya, kepada Kak Arif. Iya, nah langsung nyemdek ya langsungan. Ayo Kak Arif, apa nih backward design? Iya, sekilas dulu aja. Backward design. Ini bukan hal yang baru sebenarnya kakak, mungkin agak kebolak-balik dari K13 sebenarnya. Ada yang disebut kerangka berpikir kita untuk mengembangkan kurikulum. Ya. Monggo, Kak Arif, mungkin bisa open mic dulu. Apa desain terbalik kira-kira Kak ya? Desain terbalik. Oke. Di dalamnya, oke, dari Kak Arif nih mengatakan bahwa backward design itu desain terbalik. Oke. Kak Supriyadi sudah raise hand, monggo Kak Supriyadi mungkin bisa menambahkan. Baik, terima kasih. Yang saya tahu, ini sebatas yang saya tahu, langkah-langkah proses merancang kegiatan pembelajaran, kalau tidak salah. Oke. Itu langkahnya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Kak Supriyadi. Mungkin ada yang bisa menggabungkan kakak-kakak? Apa yang disampaikan Kak Supriyadi dengan Kak Arif ini sebenarnya saling berkaitan. Ini perlu disambung ini sebenarnya. Monggo, mungkin ada ini. Oke, Kak Oki, monggo. Terima kasih Kak. Mungkin dari saya itu backward design itu merancang tujuan itu dimulai dari akhir. Jadi metodenya terbalik Kak. Oke, terima kasih Kak Oki. Mungkin itu. Oke, kakak-kakak semuanya sebenarnya di modul jenengan sudah sangat nampak nih terkait tentang backward design. Sekilas backward design ini mirip seperti ini, lebih kepada kerangka berpikir kita terhadap pengembangan kurikulum atau pengembangan pembelajaran yang akan kita lakukan. Mungkin kakak-kakak sempat menggunakan K13 nggih. Di K13 kita menemukan desainnya dalam sebuah RPP nggih. Tapi nanti kita nggak akan bahas RPP secara detail, kita akan bahas kurikulumnya dulu. Kalau di K13 itu lebih kepada tujuan pembelajarannya dulu, langkahnya baru asesmennya atau penilaiannya kalau diruntut. Tapi kalau di backward design ini agak dibalik dikit Kak. TP tetap jadi yang pertama, tapi yang kedua dimunculkan itu adalah asesmennya. Jadi kalau sudah ada tujuan pembelajaran, ditentukan dulu penilaiannya modelnya gimana, baru langkah-langkahnya.
Sekalipun nanti untuk asesmen itu nanti akan munculnya ada di lampiran terakhir. Jadi bentuknya akan bentuk lampiran, tapi di atas sudah dibahas duluan. Agak dibalik dikit gitu, Kak. Nah, atau muter-muter kan, nggak masalah. Santai dulu. Oke, Kakak, saya akan memberikan satu buah pertanyaan kepada Kakak semua. Nah, menurut kakak-kakak dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Bagaimana? Ada yang mau jawab? Atau saya punya pertanyaan yang lain dulu deh. Kakak-kakak tahu nggak kurikulum PJOK itu dapat kita temukan di mana? Terlalu lebar? Kalau begitu ini dulu deh. Di dalam kurikulum Merdeka, kita kalau membuat modul ajar kan kita pakai CP ya kakak? Betul? Kita pakai capaian pembelajaran. Apakah ada yang masih tidak memakai CP di sekolahnya? Halo kakak-kakak, apakah semuanya sudah berfase di kurikulum Merdeka? Apakah ada yang masih K13 kakak? Sudah kumer semua kalau di SD. Oke, SD sudah semua. Di TK mungkin Kak Yusa? Sudah semua, Kak. Sudah. Di SMP Kak Supriyadi? Halo? Sudah, Mbak, sudah. Sudah juga. Di SMK Kak Rona Ade? Ada yang K13, ada yang kurmer, Kak. Oke, berarti sudah menyentuh kurmer semua, nggih. Kakak-kakak sudah melihat CP terbaru di tahun 2024? Sudah terupdate? Belum. Belum? Belum. Oh, nggih. Apa yang ada di itu, Pak? Di apa media mengajar itu bukan? Ada sebenarnya, Kak. Di keluarannya kementerian sudah ada. Mungkin kakak-kakak ada yang tahu kita bisa nyari CP itu di mana, Kak? Nyari CP itu, yang mengeluarkan CP itu siapa, Kak? Bagian dari Kemendikbud Ristek di bagian mana, Kak? Ada yang tahu mungkin? Biasanya dapat ini, Kak, share-sharean di WA itu. Waduh. Bu Nunu. Tidak salah. Karena terkadang kita ini sebagai insan penerima informasi ya, Kak. Ayo, Kakak, di kementerian, di bagian apa, Kak, kita bisa menemukan terkait tentang JP? Ayo. Dulu itu zamannya K13 itu apa? BSNB, kalau saya nggak salah. Badan Standar Nasional. Apa? Nah, sekarang apa? Sudah ganti loh, Kak. Kontak ganti, ayo sabar ya. Apa, Kak? Mungkin kakak-kakak bisa mencari ya, di surat edaran ini sudah ada, Kakak. Bukan surat edaran, mohon maaf. Jadi ada keputusan. Nah, jadi yang mengatur di bagian Kemendikbud Ristek itu ada di BSKAP, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Kakak-kakak bisa melihat di keputusan Kepala BSKAP Kemendikbudristek nomor 32 /H/KR tahun 2024. Ini terupdate, Kakak. Jadi saya pernah mengalami sebuah kejadian. Katakanlah saya itu melakukan kegiatan ini, Kak, pelatihan untuk membuat modul ajar saat itu. Saya datang ke Malang, dapat undangan dari dinas. Katakanlah saya itu tanggal 1 sampai tanggal 5 melakukan kegiatan gitu ya, Kak. Ternyata tanggal 6 itu sudah keluar surat edaran baru terkait CP. Jadi yang saya pelajari kemarin itu langsung kempes. Jadi hanya selang 1 hari. Ya kalau untuk standarnya sama, hanya CP-nya saja yang berubah.
Ada beberapa yang berubah. Nanti kita akan cross-check, tapi untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas terkait tentang kurikulum. Oke kakak, tadi sudah saya sampaikan di BSKAP dari Kemendikbudristek, mohon maaf, karena dulu sempat berpisah ya kementeriannya. Nah, sekarang saya akan tanyakan ini nih, terkait pertanyaan. Menurut kakak, dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Saya lemparkan ke Kak siapa ya nanya? Saya lemparkan kepada Kak Ramdan. Halo, Kak Ramdan. Monggo Kak Ramdan. Masih belum bisa menjawab, Kak. Oke, kalau gitu Kak Ramdan, kita main volley sedikit, jenengan lemparkan kemana? Open mic dulu. Kak Ramdan mau melemparkan Saya pertanyaan. lempar ke Kak Lingga saja, Kak. Oke. Ayo Kak Lingga, monggo dibantu. Ini kan cuma suruh jawab angka toh, Kak. Iya, angka aja dulu. Menurut Bapak Ibu dari skala 1 sampai 10 kira-kira seberapa dalam pemahaman PJOK tentang kurikulum PJOK? Kalau saya ada di kisaran berapa ya? 5 dan 6. Oh, cari aman. Baik. Administrasi 56. administrasi 0 gitu. Ini nih kelemahannya guru PJOK nih ya. Gila-gilaan di lapangan waktu administrasi langsung ampun. Tidak apa-apa. Nanti setelah kegiatan PKG insya Allah paradigma itu akan berubah nih Ya, Kak. harus Perlahan-lahan. Harus Harus berubah. berubah. Oke Kak Supriyadi, monggo. Langsung disambut oleh toser kita. Salah. 4, Mbak. 4 Pak. Mbak, Kok 4, Mbak. 4 toh? Iya, terkait yang kami pahami itu kalau PJOK, kurikulum PJOK itu kami memahami tentang fokus tentang pengembangan keterampilan dan konsep gerak siswa gitu aja. Yang lainnya kami memang kayaknya masih meraba-raba lagi, Mbak. Gitu. Terima Nah, kasih. ini dia. Baik, terima kasih untuk Kak Lingga dan Kak Supriyadi. Kita tidak bisa menutup mata ya Kakak. Kalau di sekolah-sekolah yang sudah jenjang SMP SMA, terkadang memang guru PJOK itu banyak diperbantukan di wakanya waka kesiswaan. Jarang ya yang di waka kurikulum nampaknya. Kalau di SD itu ada waka kurikulumnya atau langsung wakasek, Kak? Wakasek nggak ada. Wakasek nggak ada. Kalau TK Kak Yusa. Gimana, Kak? Di TK ada waka kurikulumnya, Kak? Nggak ada, Kak. Sekolahan kecil itu. Di kita cuma ada kepala sekolah sama guru itu aja. Oke, terima kasih. Dari kakak-kakak semua dari TK sampai SMK ya yang ada di sini. Kakak-kakak ada yang menjadi anggota tim pengembang kurikulum kah? Ada Kak Oki. Kalau SMP itu kebanyakan Mbak. Kebanyakan jadi kesiswaan. Karena karakter orangnya kan keras. Kayak kita itu difungsikan kesiswaan pasti. Ya itu. Adanya mungkin malah di KKG, Kak. Kalau di KKG PJOK itu ada bagian yang mengurusi administrasi. Kalau di Galdilumo itu Kak Oki itu tim perumus administrasi. Oh, oke. Kak Oki nggih. Bisa, Kak. Berarti pemahamannya Kak Oki ini skalanya harus paling gede nih di antara yang lain ini. Ya. Betul Kak Oki? Sama aja, Kak. Nggak apa-apa. Insya Allah nanti setelah kegiatan PKG saya rasa semuanya akan mengalami level up ya Kakak, upgrading terkait tentang pemahaman apapun dalam materi PJOK. Terima kasih sudah memberikan jawaban kakak-kakak semua. Oke, kita akan menuju ke kolom chat. Kakak monggo bisa standby. Menurut kakak semuanya yang ada di ruang virtual hari ini, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah?
Nah, ini kita sempat mengulik ini di awal pertama kali kita ketemu. Coba apakah jawabannya masih sama atau tidak? Silakan tulis di kolom chat, Kakak. Apapun jawaban Kakak, it's okay, tenang. Monggo. Kalau kakak lelah mau menjawab, tarik nafas yang panjang dulu, baru Kakak bisa memasukkan jawabannya di kolom chat. Monggo, saya tunggu. Kolom chat di mana ini? Kak Nunung, kolom chat ada di sebelah kanan bawah. Di toko material Kak Nunung. Kolom kotak chat. Ya Allah. Ketemu Kak Nunung? Sudah. Oke. Monggo. Oke, Kak Ospi sudah hadir di sini, sudah memberikan. Oke. Baik, Kak Ospi sudah, Kak Oki sudah, Kak Yusa, Kak Ramdan. Kak Arif sampun. Kak Yunita, nanti habis ini izin pulang dulu ya. Oh nggih, monggo monggo. Ya. Nanti lanjut sampai rumah. Oh ngaten, nggih, monggo. Nanti segera gabung lagi ya, Kak Nunung. Ya. Oke. Loh, ini sih. Kak Eko sudah memberikan jawaban juga. Oke. Kak Supriyadi juga sudah. Lingga oke. Kak Okta juga sudah memberikan jawaban. Kak Anang ini nggih, belum. Yang belum masuk Kak Agus nih. Oke. Ini nanti selesainya jam berapa Kak Yusa? Kak Yunita. Insya Allah target kita harusnya 1:30 lah Kak, insya Allah. Ya, kami kita kan usahakan. nggak sampai jam 3. Insya Allah mboten, sama hari ini juga full aktivitas Kak ini. Kalau SD 6 hari kerja, SMA 5 hari, tapi Sabtu nggih banyak kegiatan tetap. Demi anak bangsa. Oke, kakak-kakak, saya sudah melihat dari jawaban kakak-kakak semuanya. Ini dari tinggal beberapa saja yang belum mengirim, nggih. Kak Anang saya belum melihat, nggih. Saya melihat, insya Allah jika saya tidak salah mengingat, nggih, apa yang kakak-kakak tuliskan hari ini ternyata ada beberapa yang mengalami pengembangan, upgrading. Mulai nampak bahwa kakak-kakak semua ternyata sudah mulai memiliki persepsi terkait tentang pembelajaran PJOK di sekolah itu yang seperti apa, tujuannya bagaimana. Terima kasih kakak-kakak semuanya. Di sini terlihat sekali nggih,
banyak yang memberikan statement mengembangkan, kemudian juga memberikan pembelajaran yang membentuk karakter, kemudian juga membersamai anak juga keterampilan fisik yang menyenangkan sampai ada yang bisa menghilangkan stres nih, melepaskan stres. Ini saya rasa nggak cuma muridnya, gurunya pun yang stres bisa hilang ini stresnya. Saya yakin ini. Yang penting kalau lagi emosi jangan dilampiaskan kepada murid-murid ya Kak ya. Lampiaskan minum kopi saja Kak. Oke, terima kasih Kakak semua. Kita lanjutkan ya. Untuk yang belum saya tunggu di kolom chat nanti. So, Kakak, ini terkait dengan capaian pembelajaran PJOK di kurikulum Merdeka 2024. Kakak bisa sambil membaca bersama-sama di sini bahwa pendidikan jasmani, kesehatan, dan olahraga bertujuan, ini sedikit terbalik, harusnya pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan, konsep, strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Karena saya yakin Kakak, setiap muridnya panjenengan yang mau bergerak itu pasti sudah punya rasa percaya diri. Saya yakin jenengan sudah memberikan transfer energi yang bagus kepada anak-anak supaya mau bergerak dan jenengan juga memfasilitasi. Kemudian yang kedua, membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Ingat, kita pendidikan jasmani ya Kakak, bukan rohani. Itu posisinya sudah berbeda. Ya. Yang ketiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas. Ya. Saya yakin ini di lapangan kita sudah tidak ada duanya, Kakak. Namun untuk kerja tim, ini terkadang kita masih menjadi PR. Tidak semua anak kita itu mau satu kelompok. Tidak semua anak kita itu bisa langsung diajak untuk melakukan aktivitas sesuai instruksi kita, belum tentu. Tapi kita tetap harus memfasilitasi. Apalagi di inklusivitas juga kita sudah bahas di modul sebelumnya. Kemudian yang keempat, menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Saya tanya dulu nih, kakak-kakak yang ada di SD, kira-kira bentuk apresiasi apa yang kakak berikan jika murid kakak misalkan berhasil menggerakkan aktivitas yang kakak berikan atau instruksi yang kakak berikan? Monggo, mungkin dari kakak-kakak yang dari SD bisa memberikan pendapat. Monggo. Kak Okta mungkin? Apakah Kak Okta standby? Terima kasih Kak. Nih. Boleh Kak di-sharingkan nih bagaimana cara Kakak mengapresiasi muridnya saat si murid ini sudah berhasil menyelesaikan challenge atau menyelesaikan instruksi dari Kakak. Ya, jadi ketika peserta didik sudah bisa capaian pembelajarannya, biasanya saya itu seringkali memberikan oplos atau semangat dari teman-temannya. Jadi teman-temannya itu memberikan semangat lebih kepada anak yang sudah melakukan capaian pembelajaran yang sesuai. Mungkin bisa saja Kak, mungkin ada tambahan dari yang lain Kak. Luar biasa dari Kak Okta. Banyak memberikan aplaus ya. Jangan lupa Kakak sebagai guru kita dituntut untuk banyak memberikan apresiasi. Jangan sampai anak-anak kita itu kekurangan apresiasi dari kita. Karena saat kita memberikan apresiasi, maka kualitas hidup mereka pasti juga akan meningkat karena mereka merasa untuk dihargai. Saya nitip itu Kakak, nanti kalau Kakak mau mulai rekod ini nih pembelajaran untuk tugas LMS nanti akan ada kan? Ya, terima kasih Kak Okta. Saya lanjutkan Kakak semuanya. Terima kasih. Nah, mari berdiskusi sesuai dengan pertanyaan pada slide berikutnya Kakak semua. Kakak boleh silakan tulis di kolom chat boleh, atau mau raise hand untuk menyampaikan pendapat juga boleh. Oke, kita akan mulai diskusinya ya Kakak. Oke.
Kakak terlepas dari kurikulum apapun yang pernah kakak alami, baik itu K13, KTSP, atau kumer yang kita sedang laksanakan. Apakah selama ini kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Mungkin kakak-kakak semua? Boleh dituliskan di kolom chat kakak. Sudah memahami atau belum? Dan sudahkah menjadikannya sebagai acuan? Atau mau ada yang mau resen juga boleh. Monggo bisa diketikkan dulu kakak, sejauh mana pemahamannya panjenengan. Oke, silakan kakak semuanya. Oke, kita lihat dulu. Baik. Apakah kesulitan untuk menjawabnya kakak-kakak semua? Oke, Kak Oki sudah memunculkan. Oke, betul. Saya yakin semua guru PJOK yang ada di ruang virtual ini pasti sudah punya ancer-ancer nggih. Maksudnya sudah punya rancangan. Sebelum ngajar nih mau diajar apa sih anak-anaknya? Kan tidak mungkin kan kakak-kakak tidak punya rancangan aktivitas matriknya masing-masing pasti sudah punya. Pekan ini pengen apa, pekan ini pengen apa, itu pasti sudah ada. Oke, dari Kak Oki saja. Yang lainnya monggo. Atau mau resen juga boleh kakak. Misalkan Kak males ngetik nih, pengen langsung ngobrol, boleh, silakan. Oke, Kak Yusa menjawab dengan singkat, padat, dan jelas. Sudah. Oke, Kak Lingga juga. Oke, ini masih di permasalahan klasik terkait administratif nih. Saya harap kakak-kakak juga memahami bahwa kapasitas mengingat manusia itu juga terbatas. Kita juga membutuhkan dokumentasi tertulis, tercetak, bagaimana kita merancang pembelajaran kita. Oke. Baik, sudah ada jawaban dari beberapa kakak semua. Sebetulnya sudah memahami. Oke, menerang kepada murid. Agak sulit karena terkendala tentang keadaan murid dan faktor lingkungan sekolah. Nah, ini Kak Didik masih berkutat dengan isu sosialnya nggih, harus segera menemukan solusi untuk meredam masalah dan isu yang ada Kak Didik. Kak Ramdan juga, oke. Oke. Dan lebih harus spesifik, kakak sudah memahami atau belum, atau sudah menjadikan acuan atau belum. Oke, ini Kak Arif yang paling bijaksana, nggih. Insya Allah sudah memahami. Ini coba dibaca pada saat bulan puasa ini pasti lebih meresap ini Kak. Insya Allah. Kak Supriyadi, oke sudah. Pernyataan menjadikan acuan, oke.
Kak Rona juga sudah menjawab. Oke. Yang lainnya, monggo saya tunggu. Oke. Saya sudah banyak membaca ya Kakak, boleh saya ingin bertanya kepada Kak Hospi? Oke. Terima kasih Kak Ramdan. Kak Hospi, boleh open mic sebentar Kakak? Mohon disampaikan sedikit terkait tentang jawabannya Kak Hospi. Monggo. Terima kasih untuk kesempatannya. Terlepas dari kurikulum apapun, sebetulnya sama, cuma perbedaan dari kata-katanya. Mulai dari dulu tidak jauh beda untuk pembelajarannya dari kurikulum apapun. Sebenarnya tujuan pembelajaran itu untuk bagaimana kita menyajikan dan bagaimana kita untuk bisa mencapai tujuan atau seberapa hasilkah capaian dalam pembelajaran yang kita lakukan atau dalam pembelajaran untuk peserta didik. Acuannya sama, ya, kita harus bisa mencapai hasil akhir. Apakah anak-anak itu sudah memahami atau belum, sudah mempraktekkan apa yang kita ajarkan, sudah tercapai atau belum untuk baik hasil akhirnya. Oke, terima kasih Kak Hospi, luar biasa pernyataannya. Silakan kasih aplaus dulu kakak-kakak, kita apresiasi dulu apa yang disampaikan oleh Kak Hospi. Luar biasa. Oke. Monggo Kak Yusah bisa menambahkan, monggo dari TK. Mohon maaf Kak, tadi itu kepitet. Allahu kasih Akbar. oplas itu loh, kepitet. Nggih, nggak apa-apa. Oke. Baik. Terima kasih untuk Kak Hospi, kita lanjutkan nggih. Memang apa yang disampaikan Kak Hospi terkait tentang tujuan pembelajaran dari tahun ke tahun itu sebenarnya kalau kita bilang sebenarnya mirip. Kalau ngetiplek jelas tidak, karena banyak hal yang sedikit banyak berubah ya Kakak. Kita kembali lagi bahwa kurikulum itu sifatnya dinamis, ya. Jadi pada saat kita mengalami banyak perubahan kurikulum, sebenarnya kita sebagai seorang guru itu ditantang, bukan dituntut nih, ditantang untuk mempersiapkan anak murid kita itu untuk mampu menghadapi putaran dunia yang juga dinamis. Kurikulum itu pun juga dinamis. Semuanya serba kontekstual sekarang ini. Sebisa mungkin kita mengedepankan kondisi pembelajaran kita itu sesuai dengan kehidupan sehari-hari anak. Sekalipun pada akhirnya nanti mungkin bisa jadi ada pembelajaran yang tertentu yang mungkin anak ini mungkin nggak ada manfaatnya untuk anak ini, tapi bisa menjadi tambahan wawasan untuk anaknya. Oke, seperti itu. Kita lanjutkan Kakak. Nah, dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Nah, sebelum ke situ Kakak, mohon izin kalau saya boleh bertanya dulu kepada Kakak semua. Di dalam struktur kurikulum, mungkin Kakak-kakak pernah tahu apa saja sih yang ada di dalam struktur kurikulum kita? Mungkin ada yang mau raise hand atau mau ketik di kolom chat Kakak? Oke. Saya tanya dikit deh. Kakak, apakah pernah mendengar di struktur kurikulum nih terkait tentang ada aktivitas intrakurikuler? Adakah? Kakak? Monggo, yang pernah mendengar ini mungkin bisa open mic. Selain intrakurikuler, kita punya apa di kurikulum, Kak? Ekstra. Ekstra, oke. Apalagi kurang satu nih? Co-kurikuler. That's right. Co-kurikuler, betul Kakak. Nanti akan jadi pacuan kita di sini adalah
3 item itu ya Kak, intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Semuanya saling berkaitan Kakak. Ya, sebelum kita lanjutkan yang di sini nih, Kakak adakah yang tahu contoh kegiatan kokurikuler itu apa? Yang paling jadi maskotnya nih di kurikulum Merdeka? Apakah ada yang tahu? P5, Pak. Apa Kak Yusa? P5. Betul, P5. Ini adalah aktivitas yang menjadi salah satu item andalan, ya. Bukan berarti yang lain tidak diandalkan, ada, diandalkan Kakak. Kokurikuler kan aktivitasnya banyak, Kak. Mungkin Kakak pernah melakukan aktivitas studi banding atau mungkin studi lapangan. Bukan karena kita PJOK yang setiap hari di lapangan terus studi lapangan, bukan Kak, beda. Misal kita berkunjung ke sebuah tempat, mungkin anak-anak TK kunjungan ke GOR atau kunjungan ke tempat-tempat yang aktivitas olahraga bisa. Atau bahkan guru SD yang melakukan misalkan ada aktivitas kunjungan ke misalkan pantai terdekat dengan tujuan aktivitas olahraga rekreasi misalkan. Itu juga masuk ke kurikuler Kakak. Itu bisa dimasukkan. Kemudian aktivitas seperti ini Kak. Kalau dulu namanya ospek atau mos ya. Kalau sekarang apa Kak? Kalau di TK SD SMP kita nyebutnya apa? Yang orientasi murid baru? MPLS. MPLS. Oke, berarti serentak nih sama kalau yang ini. Nah, Kakak, kita akan bergeser lagi ke sini. Dalam konteks kurikulum Merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Kakak mungkin sudah sempat membaca-baca di modulnya, banyak sekali tujuan-tujuan yang dimunculkan di kurikulum Merdeka. Kalau boleh saya menanyakan dengan serentak kepada Kakak, apakah dalam konteks kurikulum Merdeka ini tujuan-tujuan tersebut bisa dicapai atau tidak enggak? Kalau kita memposisikan kita sebagai guru nih saat ini, guru nih kita. Kira-kira apakah kita bisa mencapainya, Kakak? Tergantung. Waduh, tergantung. Masih tergantung ini. Wah, ini apa? Rasa percaya dirinya ini perlu dos lagi nih Kak Lingga. Ya tergantung kita mau apa enggak gitu aja. Iya, iki malahan. Kita mau apa enggak ini yang susah malahan. Kembali lagi kepada orangnya ya Kakak. Yeah. Oke, saya rasa itu Kak. Nah, kita banyak-banyak ngobrol aja kok Kak di modul kali ini. Nah, di sini ada penyampaian Kakak, memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkannya ke dalam CP dan mempersilakan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam TP. Nah, mungkin kalau di SD saya kurang paham apakah ada namanya KOSP. Kalau di SMP, SMA harusnya ada, SMK juga ada. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Oke, Kakak, bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Kira-kira gimana nih, Kak? Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan murid. Nah, Kakak semuanya, kalau kita melihat dari pertanyaan yang ada di dalam slide kali ini ya, Kak. Kita sudah punya TP nih, dari CP yang sudah pemerintah turunkan kepada kita nih. Terus kita gunakan CP itu, kita pecah, kita jadikan ekstraknya dalam bentuk TP, tujuan pembelajaran, nanti sesuai dengan kurikulum kita. Menurut Kakak gimana cara kita bisa memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar sesuai dengan tujuan pembelajaran kita? Apa yang kita perlu fokuskan? Monggo, Kakak. Apa-apa tidak mikir ngeluh wis. Sabar, tenang. Apa Kak? Gimana nih cara Kakak memastikan supaya saya ngajar ini sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran saya?
Monggo, mungkin dari para sesepuh ini yang sudah mengalami asam garam dunia ini. Oh, saya melihat sosok yang nampaknya tahu jawabannya nih. Kak Oki. Ayo Kak Oki. Monggo Kak. Masih bingung ini Kak. Padahal senyumnya tadi loh, senyum. Oh, ada teman saya juga. Diri loh. Masih bingung nih. Ayo, sudah sempat buka-buka modulnya apa belum? Kak Fajar itu. Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan? Mungkin untuk memastikannya yaitu siswa bisa menerima pelajaran kita Kak, mungkin itu. Jadi siswa bisa memahaminya. Apa itu yang kita ajarkan. Mungkin itu Kak. Oke, terima kasih. Berarti kita kembali lagi berpusat pada murid ya Kak. Oke, dari Kak Lingga monggo. Kalau lihat yang bawah itu karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi dan aktivitas apa yang harus dilakukan. Apakah itu salah Kak? Langsung fokus pada materi dan aktivitas yang harus dilakukan murid. Iya. Kok bahasanya kok karena seringkali, kayaknya kok menyalahkan. Betul, Kak Lingga sudah mulai ini ya, melihat situasi di slide. Kakak, coba kita renungkan kembali, kalau kita melihat kurikulum kita yang ada intra, ada ada ekstra kurikuler dan sebagainya. Kakak, terkadang kita itu sering membatasi anak-anak kita itu dalam bidang atau kecaburan tertentu. Nendang iku ya bal-balan, passing iku ya mesti volley. Padahal terkadang yang kita cari itu anak bisa bergerak, apakah itu bentuknya lokomotor atau dan sebagainya lah itu. Kemudian terkait tentang ada kata-kata seperti ini, karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi. Kakak, terkadang kita sebagai guru, kita itu gerusa-gerusuh dalam arti gini, kita punya TP nih, kita punya tujuan pembelajaran. Mungkin TP-nya bisa berbunyi peserta didik mampu menggerakkan ini dalam kalau kita pakai ABCD ya Kak ya. Dalam waktu sekian pada materi, misalkan kalau di saya misalkan permainan bola basket. Nah, kita fokusnya langsung pokoknya bocah iki iso menggerakkan aktivitas iki. Tapi Kakak pernahkah memanfaatkan begitu banyak aktivitas atau model pembelajaran yang ada saat ini untuk menuju ke materi tersebut? Sebelum dia menendang pernahkah Kakak menanyakan kepada muridnya, saya punya bola, di depan ada gawang. Gimana nih caranya bola masuk ke gawang? Pernahkah menggiring seperti itu? Atau Kakak langsung, anak-anak hari ini kita langsung belajar terkait tentang menendang bola ke arah gawang. Bagaimana Kak Lingga? Kalau saya kemarin ya, pengalaman saya waktu ngajar gerak lokomotor, intinya gerak lokomotor itu gerakan yang berpindah tempat. Saya ajarkan ke murid-murid, tapi saya suruh mikir sendiri Kak, bagaimana cara kalian berpindah dari satu tempat ini ke tempat ini. Nanti satu anak mempraktekkan contoh, dia ada yang berlari, ayo yang lain, selain berlari ada apa aja. Ada yang berguling-guling, ya nggak apa-apa, yang penting kamu bergerak dari satu titik ke titik yang lain. Oke. Berarti Kak Lingga sudah mulai menerapkan nih teknisnya ya untuk mengembangkan kurikulum merdeka supaya anak mau berpikir juga. Karena tidak sedikit ya Kakak, kita masih mungkin beberapa waktu saya juga pernah mengalami seperti itu. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar ya. Tolong kita akan belajar menendang bola. Jadi kita langsung berpasangan ya, kamu yang nendang, kamu yang terima. Jadi instruksinya langsung jelas. Oke. Padahal kalau dalam kurikulum merdeka, kita itu banyak menuntut anak untuk yuk mikir bareng-bareng yuk, gimana sih mensolusi sebuah masalah. Seperti itu. Atau bisa jadi kita menyampaikan juga, oke, materi kita hari ini adalah tentang gerak lokomotor. Gerak lokomotor tuh kayak gini nih. Coba kalau Ibu punya benda A, benda B, posisinya kamu harusnya di mana supaya kamu sesuai dengan kata-kata lokomotor ini. Misalkan kalau di SD bisa seperti itu ya Kakak.
Atau dari Kak Lingga tadi juga sudah sesuai kalau menurut hemat saya. Itu ya, Kak Lingga nggih. Nanti kita akan bahas lagi, tapi kali ini kita nggak akan fokus ke modul ajar dan proses pembelajaran ya Kakak. Kita akan fokus ke kurikulumnya dulu. Terima kasih Kak Lingga. Bisa kita lanjut Kakak semua? Desik dua Kak, tenang baik. Kita akan maju ke bagian ini Kak, ke proses backward design. Tadi kita sudah sempat membahas nih. Jadi di proses backward design itu dalam pengembangan kurikulum secara umum itu ada 3 tahap. Yang pertama mengidentifikasi CP-nya dulu. CP tadi sudah ada ya Kak dari BSKAP ya. Kemudian yang kedua menentukan metode penilaian. Yang ketiga merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Kalau di modul Kakak bisa melihat nih, di situ konteksnya mencari tujuan pembelajaran, asesmen, kemudian yang terakhir instruksionalnya tentang langkah-langkah belajarnya. Jadi backward design, kita mikirnya tuh menarik dari garis belakang. Kalau dulu kan kita cek CP atau cek kalau dulu apa KI, KD gitu nggih. Baru kita buat langkah-langkah belajarnya, baru menentukan asesmennya pakai apa. Nah, kalau di sini kita tarik mundur Kakak, kerangka berpikirnya. CP tetap di atas, nah, tapi asesmen kita majukan di tengah. Baru kita buat langkah-langkahnya. Supaya kita bisa menilai dengan cara tersebut. Oke, saya lanjutkan. Backward design merupakan proses sistematis. Nah, ini kata kuncinya Kakak. Yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaiannya. Nah, TP-nya sudah ada, teknis penilaiannya sudah ada. Kakak tinggal membuat langkah-langkahnya saja supaya sesuai dan saling beruntut. Karena penilaiannya sudah kita tentukan. Oh, saya menilai dengan cara A. Baik, teknisnya harus saya sesuaikan dengan TP saya. Caranya A, B, C, D, dan sebagainya. Sampai closing di penutup. Oke, kurang lebih seperti itu backward design Kakak. Jangan diambil pusing, tapi nanti kakak-kakak juga harus dan wajib mengaplikasikan kepada modul ajarnya nanti. Oke. 1.5 kita hanya membahas sekilas tentang kurikulumnya. Baik, kita akan masuk ke aktivitas 2 Kakak. Oke, terkait tentang penyusunan program PJOK. Nah, kakak-kakak di kurikulum berbasis standar manakah yang benar definisi di bawah ini? Coba kakak lihat. Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Apakah ini benar atau salah? Silakan tulis di kolom chat. Ditulis dulu, hitungan ketiga, baru enter ya Kak ya. Saya akan cross check di sini. Diketik dulu. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Silakan di enter Kakak. Oke, sesuai, salah, kurang. Oke. Tinggal jawab benar atau salah saja ya Kakak. Oke. Baik. Ini malah B, ini nanti malah lama-lama kalau bisa ngecat P, ping, 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 ini bisa. Oke, saya lanjut. Yang kedua. Sorry. Oke, yang pertama jawabannya salah ya Kakak. Jadi kurikulum itu bukan merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan, bukan. Nanti pengetahuan bisa tidak terpakai dong Kakak. Oke, yang kedua. Oke, buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Masuk kurikulum enggak nih Kak? Oke. Oke, silakan. Boleh langsung di enter Kakak yang sudah. Salah, 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 kurang, kurang. Oke. Baik. Terima kasih. Yes, jawabannya salah. Bukan ya Kakak, buku teks peserta didik bukan suatu kurikulum. Oke. Kita kembalikan lagi, kita lanjutkan. Terus kurikulum itu yang bagaimana toh Kak? Kira-kira pernyataan ini benar atau salah? Silakan bisa langsung klik wes di kolom chat. Benar atau salah?
Malah jos Aiko. Oke, sudah banyak yang menjawab dan memilih benar. Benar nggak sih? Iya, Kakak. Kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Ini kalau bahasa kita dulu itu apa, Kak? Kata-kata keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Bahasa kerennya apa dulu kita ini? Kalau keterampilan? Psikomotor. Yes. Pengetahuan? Afektif. Kognitif, Deng. Betul, kognitif. Berarti kalau sikap? Afektif. Afektif, afeksi. Terima kasih, luar biasa kerjasamanya kakak-kakak semua di kolom chat. Oke. Selanjutnya, kakak. Oke. Kakak semua di komponen kurikulum pada Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum Merdeka, ini ada 5, monggo nanti bisa di cross check ya, dari Kementerian, di tahun 2022 di nomor 72, komponen kurikulum Satuan Pendidikan dikembangkan dan digunakan di Satuan Pendidikan, terdiri dari Satuan Pendidikan, visi, misi, dan tujuan Satuan Pendidikan, pengorganisan pembelajaran, dan perencanaan pembelajaran. Oke. Kakak, di struktur kurikulum tadi saya sudah sempat menyentil nih kakak ya, terkait apa saja tadi Kak, ada 3 tadi. Masih ingat kakak? Apa saja tadi Kak di struktur kurikulum? Ada yang bisa open mic? Mungkin Kak Agus sudah bisa open mic atau belum ya? Atau Kak Anang? Yang intra, ekstra, sama ko tadi. Yap, betul. Betul sekali, Indah. Waduh, ini yang dapat panggilan ini tadi pada kemana ini? Oke, Kak Anang ada, Kak Agus ada. Baik. Oke, kakak-kakak semua, di situ kita lihat ada capaian pembelajaran. Kakak sudah saya sharekan nggih, CP terbaru di tahun 2024. Itu nanti akan ada sedikit perbedaan, tapi jujur saya ingin kakak-kakak semua juga bisa berbagi. Tadi saya sempat menggocek Kak Yusa ini. Kak, kalau boleh tahu Kak, di capaian pembelajarannya, di struktur kurikulumnya dulu di TK nggih. Itu lebih di bagaimana sih Kak kalau boleh berbagi Kak? Maksudnya gimana, Kak? Oke, kalau di struktur kurikulumnya di PAUD kan tentu saja ada ini nggih, intrakurikuler pasti nggih, tidak mungkin nggak ada nggih. Nah, atau mungkin di proyek P5 deh Kak, kita berbagi tentang proyek P5-nya Kakak. Kalau di TK itu sistemnya bagaimana? Apakah dia sistem blok atau dia sistemnya nggih ngikut tema, ngikut pembelajaran atau bagaimana? Yang kokurikuler ya, Kak? Oke, yang P5. Kalau di sekolah saya itu ini sistem blok pada saat mau semesteran akhir kayak gitu Kak. Tapi sebenarnya P5 itu tidak seruwet itu. Kita buat mudah aja. Dalam kegiatan sehari-hari itu sudah termasuk P5. Misalkan kita mau membuat proyek tahu isi ngoten nggih di TK. Nggih. Pertama kita mengenalkan tentang macam-macam makanan. Makanan itu apa saja untuk menjadi bahan pemantiknya. Kemudian kalau di situ kita kan sudah ini kan menggiring anak-anak agar anak-anak ini menyebutkan tahu isi itu tadi, mungkin bisa melalui video atau gambar. Itu hari ke-1. Kemudian hari keduanya anak-anak ini dikenalkan dengan
video lagi itu yang pertama tadi kan macam-macam makanan, kemudian anak-anak menentukan tahu isi. Kemudian hari keduanya itu cara membuat tahu isinya itu bagaimana, itu melalui video. Lalu kemudian di hari ketiga itu tadi di hari kedua kan sudah ditentukan cara membuat tahu isinya itu gimana. Saja ada tahu itu anak-anak sendiri yang menyampaikan tahu guru, kemudian ada apa itu namanya toge, ada wortel dan lain-lain. Siapa yang mau buat kan? Saya. Nah, kalau mau buat berarti harus gimana? Harus beli dulu Bu Guru. Ada yang bilang saya sudah punya tahu di rumah. Nah, kemudian di hari ketiga itu biasanya karena di sekolah saya itu jauh dari pasar, kita itu mendatangkan, manggil ini loh Kak, melijo itu loh Kak. Melijo itu datang ke sekolah, itu kita kan sudah ini nanti beli tahunya itu di situ. Anak-anak sendiri yang belanja untuk kebutuhan apa namanya pembuatan proyek tahu isi. Itu belanja tahu, kemudian belanja toge, ada juga yang belanja, ini anak-anak sendiri yang belanja, yang menentukan itu anak-anak. Kemudian di situ kan satu hari itu sudah selesai, dilanjutkan ke hari berikutnya prosesnya itu juga bersama anak-anak. Nah, seperti itulah Kak gambarannya. Oke, terima kasih. Berarti konsepnya beruntut ya Kak harinya. Jadi tidak ada pelajaran yang lain, fokus untuk kegiatan P5 sekian hari begitu Kak? Boten Kak. Saya ini apa namanya? Kalau yang sesuai program itu yang tertera di kalender pendidikan itu P5-nya ini di akhir sistem blok di akhir semester ini, di akhir semester. Tetapi memang dalam kegiatan sehari-hari kita itu kadang menggunakan proyek. Misalkan dari hari yang pertama tadi Kak, di situ kan anak-anak menyebutkan mengenal macam-macam makanan. Itu sudah satu hari itu sudah mengembangkan beberapa bidang pengembangan. Dari situ bisa mengembangkan nilai moral agama dan budi pekerti. Kemudian juga ada PJOK-nya, ada bahasa kognitifnya itu ada, seninya juga ada. Jadi semua terintegrasi jadi satu, nonton loh Kak. Oke, betul. Siap. Betul Kak Yusa. Luar biasa memang kalau di TK ini tidak bisa kecaboran atau spesifik memang ya, harus menggandeng tema-tema yang ada, ngembang bareng dengan aktivitas yang lainnya. Luar biasa Kak Yusa ini. Harus ini ya, kalau dikatakan guru PJOK tapi juga aktivitas lainnya banyak ya, ikut pengembangan ya. Oke, luar biasa. Kakak semuanya, terima kasih Kak Yusa. Kasih emot dulu dong, kakak-kakak kelas 15, boleh dong? Kasih emot dulu. Oke, nice. Thank you Kak Yusa. Sudah mau berbagi nih sekilas tentang kegiatan P5-nya. Kakak semuanya terkait tentang hal tersebut, kakak juga bisa melihat nih di struktur kurikulum. Kita juga bisa melihat di SD, ya, apalagi terkait tentang PJOK dan mapel yang lainnya. Kakak semua itu alokasi kegiatan kokurikuler, terutama di P5 itu sebenarnya adalah bagian dari semua mapel. Tergantung dari pihak sekolah, dari satuan pendidikannya itu sistemnya mau bagaimana. Apakah dalam 1 tahun misalkan dia ambil 3 tema atau 4 tema, terus dia sistemnya blok langsung seminggu. Biasanya kalau SMP SMA itu bisa 2 atau 3 pekan itu full kalau dibuat sistem blok. Atau dia dilakukan setiap jam terakhir, dicicil di jam terakhir. Itu ada kakak di struktur kurikulum. Nanti jenengan bisa cross check di platform di pusat informasi guru kemendikbud.go.id, di
di kemendikbud.go.id, mohon maaf. Nanti kakak-kakak bisa melihat bagaimana sih pembagian jamnya masing-masing. Kalau Kak Yusa dari TK otomatis tidak ada spesifik PJOK berapa JP, berarti kan nggak ada ya Kak ya? Nggak ada, Kak. Nah, karena ikut nimbrung. Kalau SD kemarin berapa ya? Kak Eko berapa JP kalau SD? 24 satu minggu. Nah, 1 minggu. Itu berarti 6 kelas. Per kelasnya? Per jenjang. Oh, per jenjangnya ya 4. 4 JP. Okay. Di full 4 JP atau 3 JP, Kak? Kalau sekarang ini? 4 JP, tapi pelaksanaannya ya mungkin hanya 2-3 JP. Karena pagi itu masih ada kegiatan yang lain seperti bersih-bersih, terus sholat duha bersama-sama gitu. Oke, luar biasa. Kalau melihat dari jumlahnya memang apa ya, kalau di SD nampaknya basicnya mungkin harusnya 5 menjadi 4. Karena kalau di SMA itu jadinya 4 jadi 3. Karena memang dialokasikan untuk P5, Kak. Nanti kakak-kakak bisa sambil meng-cross-check nih, struktur kurikulum itu setiap jenjang itu ada stylenya sendiri-sendiri yang dikembangkan untuk menjadi salah satunya di kegiatan kokurikuler pengembangan P5. Oke, kakak bisa cross-check nanti. Oke, kakak saya lanjutkan. Di slide berikutnya, kita masih ada waktu kurang lebih setengah jam. Oke, saya lanjutkan. Oke, kakak kita tadi sudah melihat struktur kurikulum ya sesingkatnya terkait P5. CP kita sudah cross-check lagi. Kakak sudah sempat melihat di grup WA kita, saya sudah mengirimkan ya. Apakah sudah saya kirimkan atau belum ya? Belum saya kirimkan kah untuk CP terbaru? Belum. Belum, Kak. Baik, akan saya kirimkan bersama dengan panduan pembelajaran dan asesmen ya kakak. Monggo nanti kita sambil cross-check juga. Kakak juga bisa sambil lihat-lihat, bisa dijadikan panduan nanti nih kak. Untuk barangkali kakak-kakak lagi menggebu-gebu nih, atau lagi pengen meng-cross-check ulang modul yang sudah dibuat. Oke. Kakak saya lanjutkan. Mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan? Sekilas di situ, agar bermakna pasti, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Ini bisa menjadi kabar gembira bagi Bapak Ibu dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Nah, ini dia kakak. Kakak-kakak sekalian coba dipahami kata-kata yang agak bawah nih. Relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Coba kakak-kakak sekalian, saya ingin tanya. Di sini, kalau di daerah Tegal Delimo, rata-rata dekat dengan pesisir napa mboten? Apa jauh banget dari pantai dan sebagainya? Kak Oki yang dekat dengan pesisir. Nah, oke. Yang dekat dengan pesisir ada nih Kak Oki berarti kan ya. Kak Oki, kira-kira pembelajarannya jenengan dengan Kak Agus yang ada di Gombeng Sari dekat dengan perkebunan, kira-kira punya kultur gerak yang sama enggak? Kayaknya sama aja kan, kalau yang di pegunungan nggak ada perbedaannya kayak. Tidak ada perbedaannya. Iya. Berarti kalau jalan-jalan sama-sama jalan-jalannya terdeteksi bisa ke gunung, bisa ke pantai gitu. Iya, mungkin bedanya itu lah. Jadi kalau saya itu mungkin ke pantai gitu. Cuma itu aja mungkin. Kak Oki, yang ingin saya tuntunkan ke Kak Oki adalah terkait ini Kak, kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Setiap sekolah ya, kita ngomongkan tentang kurikulum dari setiap satuan pendidikan, kenapa kok beda-beda? Karena setiap sekolah itu sekarang dibebaskan untuk membuat kurikulum operasional satuan pendidikan itu sesuai dengan kondisi sekolahnya masing-masing, Kak. Bahkan sekolah itu boleh membranding dirinya, Kak.
Semisal katakanlah kalau di KOKI misalkan sekolah ramah dan cinta lingkungan pesisir misalkan seperti itu. Itu boleh loh Kak. Jadi brandingnya sekolah cinta pesisir gitu boleh Kak. Apakah sekolah KOKI sudah punya branding tertentu? Kalau branding nggak ada brandingnya di sini. Nah, itu dia. Di kurikulum Merdeka, khususnya dalam pembuatan KOSP, kalau kami mengatakannya kurikulum operasional satuan pendidikan, di situ kakak-kakak misalkan menjadi tim pengembang kurikulum, kakak boleh ikut memberikan inspirasi membuat branding sekolahnya. Semisal nih, katakanlah sekolahnya Kak Eko misalkan, banyak sekali pemain sepak bolanya. Boleh menjadi sekolah pemusatan latihan sepak bola Tegal Delimo misalkan seperti itu. Boleh. Maka kurikulumnya juga akan mengikuti. Bisa jadi tujuan pembelajarannya nanti sedikit banyak akan banyak mengupas tentang sepak bola. Itu boleh kakak. Oke. Kalau di KOKI sendiri mungkin punya satu branding yang pengen diangkat di sekolahnya KOKI. Atau ada something special di sekolahnya? Mungkin kalau di saya itu Kak, mungkin bisa diangkat itu dari segi apa ya, dari segi pantainya atau nelayan. Jadi nanti kan dulu ada Kak, pernah sempat itu tanam mangrove itu loh Kak. Itu pernah dulu. Sekolah nelayan itu ya. Ya itu. Jalan-jalan ke pantai itu juga Ya. salah satu bentuk gerak juga kan kakak. Itu boleh kakak lakukan dalam pembuatan nanti dimasukkan dalam KOSP-nya panjenengan. Karena mohon maaf kakak-kakak semua, mungkin saya tidak tahu apakah dari kakak semua ada yang menjadi stakeholder yang menyusun, mengembangkan kurikulum di sekolahnya. Apakah ada dari kakak semua yang mungkin pernah diajak ngobrol nih, duduk bareng, ngerjakan KOSP bareng? Belum ada? Kalau di SD kurikulum nggak dikembangkan ya. Dari atas jadi. Nah, oke, Kak Yusa, monggo. Oke, terima kasih Kak. Kalau di sekolah saya itu, jadi kita itu bersama-sama. Ini karakteristik sekolah kita itu bagaimana. Kalau di sekolah saya itu dekat dengan masjid dan di situ ada TPK-nya. Jadi banyak anak-anak itu sekolah di sekolah saya itu ngaji di TPK situ. Kemudian juga di belakang sekolah itu ada kebun. Biasanya anak-anak itu juga diajak jalan-jalan ke kebun. Ada juga di agak 100 meter dari sekolah itu sawah. Oke, nah ini juga salah satu bentuk penyusunan kurikulum atau KOSP-nya ya kakak, melihat aset yang kita miliki. Berarti Kak Yusa sudah pernah diajak ngobrol dan pernah mungkin ikut menyusun ya kakak? Nah, ya. Karena mohon maaf kakak semua, tidak semua guru olahraga itu terkadang diajak ngobrol terkait KOSP. Memang banyak sekali yang sekolah mending cari cepet, ngapunten nggih. Copy paste, ganti, yes, ATM sedikit lah, seperti itu. Saya tidak menyalahkan ya kakak-kakak semua, namun saya berharap setelah kegiatan PKG ini kakak juga memberikan sumbangsih untuk penyusunan KOSP di sekolah masing-masing. Karena saya yakin guru olahraga pun bisa membranding sekolahnya. Bisa, sangat bisa. Dengan begitu nanti akan muncul program-program untuk melengkapi fasilitas tertentu di sekolah kakak. Itu bisa. Karena branding itu tadi. Bahkan bisa disisipkan dalam modul ajarnya kakak nanti. Itu bisa kakak. Ngaten nggih? Kakak, saya lanjutkan. Kita akan berbagi nih kakak. Mari berbagi cerita pada saat Bapak, Ibu, atau kakak semua menyusun kurikulum PJOK. Nah, sekalipun belum menyusun nih kakak, kan sekilas tadi saya sudah memberikan gambaran. Nih sekolah mau dibawa kemana sih? Kalau dalam pergerakan PJOK-nya itu, kira-kira mau bagaimana?
Kakak, saya akan mengirimkan sebuah Google Doc. Nggih. Kakak-kakak semua akan saya berikan waktu kurang lebih ya 5-10 menit. Monggo bisa mengisi pertanyaan-pertanyaan yang ada di Google Doc. Selama pengisian, kakak-kakak monggo mengisi dengan kondisi, dengan persepsi masing-masing, yang real saja. Oke, saya akan menyisipkannya di kolom chat, kakak semua silakan bisa diklik dan bisa diakses. Oke, monggo kakak bisa diklik dulu. Dan bisa mulai dikerjakan ya kakak. Oke, sudah mulai ada pergerakan. Monggo Kak Ramdan, Kak Fajar, Kak Arif, Kak Agus, monggo.
Oke, untuk yang sudah ke pertanyaan 1 bisa langsung ke 2, 3, dan 4 ya Kakak. Oke Kak Arif, bentar nggih. Monggo Kak Arif. Oke, silakan Kak Arif tadi, monggo bisa mulai mengetik ya Kakak di pertanyaan-pertanyaannya. Kak Anang di pertanyaan 2 belum, masih di 1, Kak Agus belum ada. Masih pertemuan ini nampaknya. Oke, sembari menunggu teman-teman yang lain, mohon izin saya ingin mendengarkan suaranya dari Kak Fajar. Kak Fajar, boleh sharing Kak untuk pertanyaan nomor 1? Iya Kak. Monggo. Pertanyaan nomor 1 tadi saya sambil lihat Kak. Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Ya. Kalau menurut saya memberikan materi pembelajaran itu sesuai dengan tujuan pembelajaran Kak. Misalnya ada materi bola voli, tujuan pembelajarannya anak-anak atau peserta didik diharapkan bisa melakukan dengan baik dan benar, ya seperti itu. Tapi kita sedikit memodifikasi cara pembelajaran kita Kak, yang lebih menyenangkan. Misalnya dengan sedikit modifikasi lah nanti supaya anak-anak bisa senang apa yang disukai anak-anak. Misalnya gerakan apa atau apa nanti sebelum passing goyang dulu atau sebelum passing dia berguling dulu. Yang penting anak-anak senang dan bisa melakukan dengan senang hati ya. Kak Fajar mengajar kelas berapa Kakak? Kelas 1 sampai kelas 6 Kak. Kelas 1 sampai kelas 6. Sudah melihat-lihat CP yang ada Kak, yang ada elemen-elemennya, elemen terampil gerak, belajar melalui gerak. Belum kayaknya Kak. Nah, karena sepemahaman saya, kalau kita lihat di TP terkait tentang peserta didik dapat menggerakkan passing bawah dengan baik dan benar. Ukuran baik dan benar ini nanti harus dengan pecah Kakak. Baik yang bagaimana, benar yang bagaimana. Karena setiap anak itu unik. Iya betul. Ya. Nanti Kakak akan belajar di modul berikutnya
bagaimana sih kita akan menggunakan teknik ABCD, ya, teknik ABCD untuk pembuatan KKTP sesuai dengan TP, ya. Ya, Nanti Kak. kata-kata itu nanti akan kita bahas di 1.6. Oke, Oh, terima iya. kasih Kak Fajar, luar biasa. Ya, 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 ya. Oke, kita cross check di jawaban nomor 2. Oh, sudah mulai terisi ya juga 4. Alhamdulillah. Oke, Kak Rona, apakah sudah bisa open mic? Halo, Kak Rona? Rona Ade? Kak Rona Ade? Adiknya Kak Ronaldo nampaknya. Kak Rona Ade? Oke, belum bisa. Oke, mungkin dari Kak Nunung. Halo Kak Nunung, apakah sudah standby? Kak Nunung? Saya jarang mendengar suara merdunya Kak Nunung ini soalnya. Monggo Kak Nunung. Wah, masih sepi dong. Ya weh, coba tak lempar lagi ke Kak Eko. Kak Eko lagi nih ya. Bisa open mic Kak Eko? Ya, siap. Oke, Kak Eko monggo. Jawaban untuk nomor 2 Kak Eko. Saya menunggu ketikannya kok lama ini, berarti sukanya open mic ini, monggo. Enggak, saya ragu. Kalau menurut saya itu dalam pengembangan kurikulum PJOK. Kalau saya menentukannya pembelajarannya apa-apa saja materi yang saya berikan kepada anak-anak itu tergantung fasilitas, Kak. Kalau menuntut ke pengembangan kurikulum saya masih kurang paham ya. Nggih. Baik, ini sebenarnya mau tidak mau harusnya kita sama-sama meng-cross check ya Kakak di modul ya terkait tentang kurikulum ini ya. Saya memahami kakak-kakak pasti juga sibuk, literasi pasti juga terbatas, oke. Terkait tentang kurikulum itu nanti sebelum kakak-kakak membuat program PJOK, kiblat pertamanya harus lihat kurikulum. Sebenarnya sebelum kita membuat modul dan sebagainya, prota, prosem dan sebagainya, kita juga harus mengkiblatkan KOSP sekolah kita masing-masing. Ini sekolah brandingnya mau kemana nih? Jangan sampai sekolah ini brandingnya misalkan adalah sekolah yang taat, misalkan taat dalam beragama, misalkan seperti itu, atau taat dalam pengembangan aktivitas sosial atau apa gitu. Maka PJOK pun juga harus programnya mau tidak mau harus mengarah ke sana juga, Kakak. Tidak hanya sekedar kecaboran saja, tidak sekedar mengenalkan anak dengan prinsip gerak dan sebagainya, tapi juga kontekstual dengan kondisi KOSP apa yang dimiliki oleh sekolahnya. Tapi realitanya tidak semua guru olahraga itu diajak duduk bersama nih Kakak ya. Mungkin ada kendalanya di situ. Jadi mau tidak mau kita sendiri yang harus mengambil keputusan. Kita punya fasilitas apa nih? Kita mau ngasih anak-anak apa nih? Seperti itu. Saya tidak ini ya, tidak memberikan batasan apa-apa buat Kakak. Tapi terima kasih untuk Kak Eko. Jadi sudah menyesuaikan dengan fasilitas yang dimiliki nih Kak Eko ya. Oke, siap. Iya, terima kasih Kak Eko. Oke, masih ada pertanyaan nomor 3 dan nomor 4 ya. Nanti akan saya cross check lagi Kakak. Oke, mohon izin. Saya akan lihat lagi nanti. Saya akan lanjutkan ke sharing kita berikutnya. Mungkin kakak-kakak sudah sempat melihat di modul ya, terkait faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Tadi sebenarnya dari Kak Eko sudah ini ya, menyentil ya. Nah, di 6 faktor yang mempengaruhi ini kakak bisa melihat nanti di modul juga ya. Jadi kita sudah sempat membahas nih di modul sebelumnya terkait karakteristik peserta didik berdasarkan usia, kebutuhannya juga seperti apa. Konteks masyarakat bisa dilihat berdasarkan aset based learning yang kemarin.
waktu, alokasi jam pelajaran, cakupan dan tahapan serta teknologi. Tidak semua sekolah memiliki teknologi yang mendukung untuk pembelajaran PJOK. Tidak semua sekolah memiliki perangkat mengajar yang cocok atau bisa jadi mendukung kegiatan PJOK. Tapi saya yakin setiap guru pasti punya inovasinya masing-masing. Oke. Nanti di modul kakak bisa cross-check ya, kalau terkait tentang 6 hal ini yang mempengaruhi dalam pengembangan PJOK, ya, pengembangan program PJOK. Nanti kakak-kakak bisa melihat di modul, ya, ada jangan cross-check di 1.5 nanti, ya. Selanjutnya kakak-kakak semua, mohon izin, keluar sebentar. Kita akan melakukan aktivitas yang ketiga kakak terkait tentang karakteristik utama kurikulum merdeka dalam artikulasi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Mungkin kakak-kakak sudah sempat cross-check di modulnya, kakak sudah sempat melihat. Tadi kan kita sudah sempat ngobrol nih, apa sih filosofi yang paling terkenal dari Ki Hajar Dewantara? Yang tadi, Ingarso Suntulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tuturi Handayani. Sekarang kita akan masuk ke aktivitas yang ketiga. Di aktivitas ketiga ini, kakak-kakak akan saya ajak untuk meng-cross-check kembali gimana sih pengaplikasiannya, ya. Mohon maaf kakak, saya sempat keluar masuk untuk sharingnya. Oke. Kita lanjut. Karakteristik yang paling krusial atau apa yang sering kita bahas dalam Ki Hajar Dewantara, kakak-kakak, saya langsung geser nih ke slide-nya, yaitu ada 3 kakak. Monggo bisa sembari kita membaca, di modul itu nanti kakak bisa cross-check juga di bagian karakteristik utama kurikulum merdeka, itu bisa, atau di elaborasi isi di karakteristik utama kurikulum merdeka. Nanti kakak bisa cross-check. Nah, kakak semua, yang pertama ada fokus pada materi esensial. Muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Yang kedua, pengembangan kompetensi dan karakter. Ini saya yakin semua sekolah pasti ingin mengembangkan karakter ini. Yang ketiga, fleksibilitas pembelajaran. Nah, ini yang dari tadi kita bahas kakak. Sekolah yang ada di pesisir, yang sekolah ada di pegunungan, bahkan sekolah mungkin yang ada di lingkungan kota, stylenya akan berbeda-beda kakak. Pasti punya brandingnya sendiri-sendiri. Pasti KOSP-nya punya style sendiri-sendiri. Saya ambil contoh di SMA 1 Kota Banyuwangi sendiri kakak. Di KOSP kita pernah mencoba menjadi sekolah entrepreneur. Jadi muatan lokalnya itu kita tidak pakai bahasa Jawa. Kita sempat memberikan muatan lokal berupa pembelajaran entrepreneurship. Itu boleh kakak. Misalkan kakak ingin sekolahnya brandingnya tentang itu tadi, misal pengen sekolah yang berbasis sekolah olahraga atau sekolahnya banyak atletnya, itu boleh, nggak apa-apa, kakak boleh membrandingkan di situ, boleh, nggak apa-apa. Nanti diobrolkan dengan stakeholder yang terkait, itu boleh banget kakak. Salah satu keleluasaan dari kurikulum merdeka itu ya seperti itu kakak. Tidak hanya bahasa-bahasanya yang berubah-ubah saja. Kakak juga bisa melihat nanti di sinkronusnya dengan modul 1.4 juga berkaitan kakak. Baik, mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih lanjut dan lebih jauh, mengkaitkannya dengan karakteristik kurikulum merdeka. Monggo kakak bisa dipahami, ini ada di bukunya Ki Hajar Dewantara di tahun 1936. Ya, jadi tidak hanya Ingarso Suntulodo saja. Ngaten nggih. Wah, ini sudah mulai mengantuk. Kakak boleh pegang kepalanya dulu? Pegang dulu, dipijeti sih ya. Ini jam rawan ini, sudah mulai jam rawan ini. Pegang dulu kepalanya.
Lek Pak Didi stabil, pegang jenggotnya. Enggak ada jenggotnya itu. Pegang kepala dulu, Ini dipecek-pecek saya. sini malah mulai gak ngantuk. Tadi yang ngantuk. Oh, Sekarang lewat. istimewa berarti Kak Didi. Gak Ya. waktunya beraktivitas, jadi yo gak patah ngantuk. Oke, sudah menjelang Kak. Oke, kita sat-sat, tapi ini kita beres insya Allah. Ya, Kakak di Ki Hajar Dewantara menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ini PR kita Kakak, bahkan dalam guru PJOK sekalipun. Kodrat setiap anak beda-beda, ada yang bisa olahraga, ada yang nggak bisa, ada yang suka voli, ada yang nggak suka voli, ada yang hobinya rebahan, nggak suka lari-lari, banyak. Tapi apakah Kakak tidak mau mengajar anak yang tidak suka olahraga? Saya tanya. Suka tidak suka olahraga, Kakak tetap ngajar nggak kira-kira? Untuk anaknya nih. Ngajar, Tetap ngajar. ngajar. Nah, itu berarti kakak-kakak sudah mulai mengaplikasikannya, mengaplikasikan maksud pendidikan sesuai dengan Ki Hajar Dewantara. Kodratnya anak-anak opo, kita ngetutke, kita ngikuti mereka dengan harapan tetap ya mencapai kebahagiaan mereka setinggi-tingginya. Coba kakak-kakak waktu sedang mengajar ada nggak muridnya yang dari awal ngajar sampai terakhir ditutup megur besengut wae? Mosok ada? Ada nggak kira-kira? Ya ada saja Kak. Ada. Ada. Sampai menengkur kayak patung Ya, gitu. kadang kan dia sudah punya masalah dari rumah, entah itu apa kan, akhirnya nyampe sekolah pun masih terbawa sama keadaan rumah. Kalau Kak Didi melihatnya seperti itu? Kadang ya langkah pertama saya menanya, kadang ditanya pun namanya anak kecil, kadang juga belum menjawab karena masih kemungkinan pemikiran atau mentalnya itu belum stabil. Saya biarkan dulu. Nanti kalau kadang itu terlihat, kadang dia sudah agak senyum-senyum, temannya melihatnya, lah itu berarti kondisi mentalnya sudah terbuka. Baru saya menanya lagi, terus mengajaknya ngobrol-ngobrol, akhirnya dia sudah bisa beraktivitas sama teman-temannya, mengikuti teman-temannya ikut beraktivitas. Biasanya gitu Kak. Anak kecil kan berarti, ya. Betul. Itulah Kak. Berarti kakak sendiri juga sebenarnya sudah nih di line kedua. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Sama seperti halnya kakak. Setiap anak, setiap orang pasti punya masalahnya sendiri-sendiri. Tapi kita tidak mungkin langsung membelokkan dia supaya bahagia lagi kan Kak? Kowe gak oleh duwe masalah, kowe kudu happy terus. Oh, tidak mungkin. Tapi kakak pasti menuntun. Waktu ada anak besengut gitu, masuk kakak langsung ngomong, kamu tidak boleh besengut. Kalau besengut tidak boleh ikut pelajaran. Ya kan, mboten toh. Tapi kakak menelateni, kakak menunggu sampai diajak ngobrol dan sebagainya. On proses. Sama, berarti kakak sudah menuntun tumbuh dari tumbuh kembang serta hidupnya kekuatan kodrat anak-anak panjenengan. Luar biasa Kak Didi. Nah ini Kak Lingga mari dipijeti malah turu iki. Wah, wake up. Sabar. Oke, saya lanjutkan kakak semua. Oke, kita sudah ada di akhir sesi. Saya harap kegiatan hari ini kakak-kakak sudah memahami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka serta keterkaitannya prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian kakak juga mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK, serta memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Ya kakak, backward design ini nanti kakak akan lebih memperdalam di 1.6. Mungkin kalau ini tadi kita cuma ngobrol-ngobrol saja. Bagaimana kondisi kurikulum masing-masing di sekolah. Bagaimana penanganannya terkait anak-anak jika didasarkan dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Oke, saya rasa itu saja kakak. Terima kasih. Saya rasa sudah cukup, nggih. Sudah terlewati 2 JP, alhamdulillah. Ya. Ayo ke foto, Jalali. Wes pengen foto wae pokoknya.
Saya mengingatkan kakak-kakak, tolong tugas-tugasnya dibereskan. Kalau memang kakak-kakak ternyata mohon maaf dapat bantuan dari kelas yang lain, tolong diedit ya kakak. Karena lagi gak diganti. Ya, karena ada di kelas lain kok kakak ya. Di kelas lain itu ada beberapa orang itu tidak diedit, hanya ganti nama. Akhirnya sama semua jawabannya, persis plek ngetepluk. Kelas 15 enggak kayaknya, garap Udah sendiri. kelas 15 Jos, Kerjasamanya masuk berarti. kelas 15 kerjasamanya saling mengingatkan aja kok kak ya. Malingnya rawani muncul malingnya. Loh, muncul deh goyang. Ya itu saja kakak ya untuk kegiatan hari ini. Monggo nanti buka-buka kembali modulnya. Kita akan ketemu lagi ya kakak di pertemuan berikutnya. Saya ingatkan beberapa due date-nya kakak, tanggal 15 kakak sudah ada due date nih untuk modul 1.5. Ya, due date itu batasnya. Nanti di tanggal 19 tanggal ada juga. Itu saja. Kakak untuk persiapan 2 minggu lagi kita tatap muka. Mungkin ada yang mau disampaikan kakak? Tak marah nih Indonesia berarti database ya. Mungkin benar ngepoknya. Bocoran tatap muka di mana, Kak? Langsung soalnya tengah. Bocoran tatap muka kakak. Kalau dari sekarang ngapunten ternyata ada sedikit perbedaan ya kakak. Nanti saya akan infokan lagi. Cuma kalau kita melihat dari gelombang 1 memang kita tidak nginep. Tidak nginep. Jadi kemungkinan ya pembelajaran sekitar jam 8 pagi sampai kurang lebih jam setengah 5 sore. Itu nanti ada undangan resminya yang buat keterangan di presensi ada nggak ya? Betul, ada kakak. Ada. Nanti dari BPGB Jatim biasanya akan menghubungi dinas-dinas terkait yang membawahi satuan pendidikan. Kalau untuk TK, SD, SMP nanti langsung ke Dinas Pendidikan Kabupaten. Kalau untuk SMA, SMK atau ada dari SLB mungkin, itu nanti dari cabang Dinas Pendidikan. Ya, insya Allah ada kakak. Biasanya kalau untuk Dindik Kabupaten itu gercep kok. Insya Allah akan lebih cepat daripada yang lainnya. Yang penting kita berdoa saja, semoga dapat lokasi yang sama-sama enak dan berimbang di antara kita. Amin. Agar tiada dusta bensin di antara kita. Polling ya, di polling. Potongan waktu ada, Kak? 5 hari dibuat 1 hari kerja gitu, langsung selesai. Skip. Nanti ada ini Kak, dari BPGB biasanya itu setiap kelas itu akan dikunjungi. Jadi nanti ada monitoring. Jadi tetap penyampaian materinya tetap fasilnya masing-masing ya? Betul kakak. Insya Allah nanti dengan fasil masing-masing. Demi kelas 15 saya tidak berangkat ke Surabaya kakak. Sebenarnya saya utusan Capdin untuk kegiatan Gempita Award di Jawa Timur. Demi kelas 15 jos. Rencana diadu dengan kelas yang lain gitu. Makanya kenapa kita buat kelas itu nanti di akhir kegiatan itu akan ada pertandingan antar kelas. Masuk ya atlet kok. Pertandingan apa Kak? Nanti akan ada panitia yang dibentuk sebagai salah satu bentuk pembelajaran. Nanti kakak akan belajar yang namanya SEM, Sport Education Model. Intinya adalah festival olahraga, mulai dari 0 sampai akhir. Itu nanti itu akan jadi hal yang seru deh, kakak nanti tolong bawa barang yang mendukung pokoknya. Tanya belum ngeri. Kegiatannya seperti apa Kak? Sama kayak gini? Diskusi sama, gini. Tapi nanti akan lebih aplikatif ya kakak, kita langsung praktek, karena nanti akan mulai pembahasan tentang pendidikan gerak, pendidikan kebugaran, kemudian penilaian autentik, sampai SEM itu tadi nanti. Tenang Kak Yusa tenang nanti di backing Kak Ramdan nanti.
Iya. Sudah habis. Iya. Oke, Asik. itu saja Kakak. Alhamdulillah, terima kasih. Lilia itu. Saya rasa sudah cukup ya. Kita sudah menyelesaikan 2 JP untuk modul 1.5. Terima kasih sudah berkenan berdiskusi dengan saya hari ini. Sehat-sehat Kakak semua. Kita foto dulu nggih. Open kamera dulu Kakak semua. Yang lainnya ada? Oke, baik. Mohon izin saya yang screenshot nggih. Tanganku gede. Ayo, Aku tuh Kak siapa curhat nih? atau Kak Oki curhat ya? mau pakai gayanya siapa hari ini? Oh, pakai gayanya Kak Oki dulu deh, boleh? Yuk, bareng-bareng pakai gaya Kak Oki. Saya pakai 1 tangan nanti. Oke, pakai gaya Kak Oki. 1, 2, 3. Oke, wait. Ini tapi muka nih selama 1 minggu bro. Kalau PJOK gayanya gimana, Kak? Gimana Kak? Kalau Biasanya PJOK cuma jos gitu aja bisa. Nanti kakak-kakak juga bikin ya, bikin yel-yel loh. Jangan lupa loh. Yel-yelnya Jengkira Tangi. Pasaran nih. Pak Ramdan jagone yel-yel anak pramuka. Oke, sekali lagi kita foto yuk. Pakai gaya apa nih? Aduh, Kak Lingga itu. Iya. Oke, pakai gaya apa? Mau pakai gaya apa? Bebas. Gaya bebas. Ya gini loh. Gaya apa? Kudu ngene, Kak. Terus nanti saya ngekliknya gimana ini, Kak? Cipi-cipi. Oh yes. Ini apa, Kak? Ini kalau di psikologi butterfly hug. Kalau ini. Apa artinya tuh? Ini biasanya digunakan untuk menenangkan diri sendiri kalau jenengan dalam kondisi tidak tenang. Itu berarti. Psikologi ada. Keringinan. Ya wis. Oke, pakai gaya top dulu, pakai gaya jempolnya dulu wis. Tadi Kak Anang kayaknya sudah nyontoin deh. Oke. Mari kita mulai. 1, 2, 3. Oke. Ada lagi gaya yang lain yang mau dicoba? Udah, wis ngelusan. Kayak miring. Ya sudah, terima kasih kakak semua. Sehat-sehat selalu. Jangan lupa due-date-nya diingat nggih. Saya akan mantau progresnya nanti di laman Google Spread-nya saya. Ya, terima kasih kakak semua. Sehat selalu. Sampai jumpa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam PJOK. Salam. Salam juga. Kelas 15. Terima kasih kakak semua. Happy weekend. Happy weekend. Pak Anang tak konek itu. Saya tak salah.